Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa di pertemuan ke-13 dengan topik rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank ini dibuat oleh perusahaan untuk menyamakan antara saldo pembukuan dengan saldo yang ada pada rekening koran perusahaan tersebut. Rekening bank sebagai perangkat pengendalian. Nah, di sini kita berbicara mengenai kas. Jadi alat pengendalian internal perusahaan untuk kas itu biasanya perusahaan menggunakan bank atau menyimpan uang di bank. Kas adalah aktiva yang paling liquid karena merupakan media pertukaran. Kas mudah disembunyikan dan relatif mudah dicuri. Akibatnya sebagian besar perusahaan menciptakan pengendalian khusus untuk kas. Menyimpan kas dalam rekening bank akan membantu mengendalikan kas karena pihak bank telah menciptakan praktek untuk mengamankan uang nasabahnya. Dokumen yang digunakan untuk mengendalikan rekening bank ini biasanya ada namanya kartu tanda tangan, slip setoran, cek, laporan bank, dan rekonsiliasi bank. Kemudian kita masuk ke rekonsiliasi bank. Pembukuan dan laporan bank biasanya menunjukkan saldo kas yang berlainan. Dan ini, pembukuan atau yang kita catat di perusahaan, pencatatan kita dengan laporan bank kita, khususnya di bagian kas, itu bisa menunjukkan saldo yang berbeda. Nah, perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan waktu pencatatan transaksi. Contohnya, ketika kita menulis cek, kita segera mengurangi dalam buku cek kita. Namun ternyata karena cek itu belum dicairkan, maka di rekening kita belum ada pengurangan atau pembayaran melalui cek dari bank. Jadi misalnya gini, kita membeli peralatan dengan menggunakan cek. Jadi di catatan pembukuan kita sudah mencatat bahwa peralatan yang bertambah, kemudian kas di bank kita atau melalui cek itu sudah berkurang. Sementara karena si supplier kita atau yang si pemilik toko peralatan yang kita beli itu belum mencairkan cek itu, maka saldo di rekening bank kita belum berkurang gitu. Jadi saldo rekening kita akan berkurang setelah si supplier kita sudah mencairkan cek atas pembelian kita, pembelian peralatan. Kemudian ada pembayaran dan penerimaan melalui EFT. EFT ini adalah Electronic Fund Transfer. Jadi ini sama. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembayaran atau si kliennya itu melakukan pembayaran melalui transfer dan ternyata belum kita ketahui gitu. Jadi di bank sudah bertambah saldo kita, namun di pembukuan kas di bank kita belum kita tambah karena kita belum mengetahui bahwa ada saldo penambahan di rekening bank kita. Untuk memastikan keakuratan catatan kas, Anda harus memperbarui buku cek Anda. Hasil dari proses pembaruan ini terciptalah rekonsiliasi bank. Gitu. Orang yang melakukan rekonsiliasi bank tidak boleh melakukan tugas yang berhubungan dengan kas lainnya. Jika tidak, dia dapat mencuri kas dan memanipulasi rekonsiliasi demi menutupi pencurian yang dilakukannya. Jadi bagian kasir itu nggak bisa jadi orang yang melakukan rekonsiliasi bank. Nah, kemudian bagaimana membuat rekonsiliasi bank? Jadi di sini ada pos-pos yang disajikan dalam rekonsiliasi bank. Jadi pos-pos inilah yang menyebabkan perbedaan antara saldo di bank dan saldo pembukuan itu berbeda gitu. Nah, kalau di sisi bank itu ada namanya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit atau sering dikatakan outstanding deposit. Ini maksudnya adalah Anda telah mencatat setoran tersebut tetapi bank belum mencatatnya gitu.
Nah, kalau misalnya kejadian seperti ini transaksinya, maka tambahkan setoran dalam perjalanan tersebut di sisi bank. Jadi nanti ada seperti ini ya, di sini pembukuan, di sini bagian bank. Nah, ingat ya, rekonsiliasi bank ini dilakukan untuk pengendalian kas kita. Jadi yang kita lihat itu hanya bagian kasnya aja, atau transaksi kas kita aja. Jadi kalau misalnya dia transaksinya ada di setoran dalam perjalanan, nanti ini kita tambahkan di bagian bank gitu. Kemudian yang B, cek yang beredar atau outstanding check. Anda telah mencatat cek-cek tersebut tetapi bank belum membayarkannya. Nah, kalau hal seperti ini nanti kita kurangkan di sisi bank. Ini sama yang seperti saya sampaikan tadi, yang di sini tadi. Kemudian yang C ini adalah kesalahan bank atau bank error. Jadi kalau ini dia dikoreksi antara positif dan negatifnya dilihat dari selisih kesalahan bank itu gitu. Nah, kemudian setelah di sisi bank, kita lihat di sisi pembukuannya dan sebelah sini. Pos-pos yang disajikan dalam sisi pembukuan ini ada namanya penagihan melalui bank. Penagihan melalui bank adalah penerimaan kas yang telah dicatat bank dalam rekening Anda, namun Anda belum mencatat penerimaan kas tersebut. Gitu. Banyak perusahaan meminta para pelanggannya untuk membayar langsung ke rekening bank perusahaan. Hal ini disebabkan sistem lockbox dan dapat mengurangi pencurian. Nah, kalau kejadian seperti ini, maka di bagian pembukuan nanti rekonsiliasi banknya kita tambahkan. Kemudian yang B itu transaksi dana elektronik. Ini tadi EFT. Jadi EFT itu bisa pada saat kita melakukan penerimaan kas ataupun pembayaran kas. Bank mungkin menerima atau membayar kas atas nama Anda. EFT mungkin berupa penerimaan kas atau pembayaran kas. Jadi kalau misalnya dia penerimaan kita tambah, kalau misalnya pembayaran kita kurang di bagian pembukuannya. Yang C adalah beban jasa. Pembayaran kas ini merupakan fee bank karena telah memproses transfer Anda. Nah, kalau seperti ini kita harus mengurangi beban jasa di bagian pembukuannya. Jadi maksudnya kalau beban jasa ini adalah biasanya beban jasa itu timbul di awal bulan pada laporan bank kita gitu. Jadi ternyata di laporan bank kita di awal bulan itu udah ada pengurangan untuk beban jasanya. Sementara karena kita belum mengecek laporan bank kita, maka di pembukuan itu belum ada kita buat atau kita catat pengeluaran kas kita untuk beban jasa gitu. Makanya pada saat rekonsiliasi bank perlu kita kurangkan beban jasa di bagian pembukuan. Di D, pendapatan bunga atas rekening Anda. Nah, ini kebalikan dari beban jasa. Kalau beban itu bakalan mengurangi kas kita, kalau pendapatan itu bakal menambah kas kita. Jadi di bank sudah ada catatan penambahan saldo di bank kita berupa pendapatan bunga, tetapi di pembukuan kita belum kita catat gitu, karena kita belum melihat laporan bank kita. Nah, kalau hal seperti ini akan kita tambahkan di sisi pembukuan juga. Kemudian ada cek kosong, yaitu penerimaan kas Anda sebelumnya yang ternyata tidak memiliki nilai. Cek kosong diperlukan sebagai pembayaran kas dalam rekonsiliasi bank Anda. Jadi kalau misalnya jumpa cek kosong, maka perlu dikurangi di bagian sisi pembukuan. Jadi maksudnya kalau cek kosong ini pada saat dicairkan cek itu ternyata saldonya tidak mencukupi
gitu. Itu namanya cek kosong. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, maka perlu kita kurangkan di bagian pembukuan kita. Yang F, biaya pencetakan cek. Ini sama dengan beban tadi. Kemudian ada kesalahan pembukuan, ini bisa ditambah atau mengurang tergantung dengan selisih yang terjadi antara pembukuan dan laporan banknya. Sekian dari saya mengenai rekonsiliasi bank. Untuk contoh soal kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih.